Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Hari ini aku akan menceritakan satu kisah yang menarik. Cerita ini penuh makna dan mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Siapkan hati, nyalakan imajinasi. Mari, kita mulai ceritanya. Alessia, seorang dokter spesialis jantung asal Norwegia yang cerdas dan cantik, pindah ke Indonesia untuk menjalani program kemanusiaan di sebuah rumah sakit daerah di Jawa Timur. Di sana, ia bertemu dengan Antok, seorang cleaning service sederhana yang penuh dedikasi dan rendah hati. Tanpa disadari, interaksi mereka yang awalnya bersifat profesional berkembang menjadi ikatan emosional yang dalam. Alessia tertarik pada ketulusan dan keteguhan hati Antok. Namun, di balik kesederhanaannya, Antok menyimpan masa lalu kelam. Dulunya, ia adalah orang kaya yang bangkrut karena ditipu dan memilih menjalani hidup baru yang jujur. Ketika cinta mulai tumbuh di antara mereka, Alessia dihadapkan pada kenyataan mengejutkan tentang masa lalu Antok. Meski sempat goyah, cinta mereka tak surut. Alessia memutuskan menikahi Antok dan memilih tinggal di Indonesia. Bersama, mereka membangun usaha kuliner sehat yang menggabungkan ilmu kedokteran dan masakan lokal. Kisah mereka menjadi inspirasi, bukti bahwa cinta sejati bisa tumbuh dari perbedaan dan kesederhanaan. Aku masih mengingat dengan jelas aroma udara pagi itu, bau alkohol medis yang bercampur dengan wangi karbol yang menusuk hidung. Lorong-lorong rumah sakit tampak begitu sunyi, hanya suara langkah kakiku dan denting roda troli obat yang mengiringi perjalananku menuju ruang jantung. Sudah 2 bulan aku bekerja di rumah sakit ini. Di Norwegia, aku memiliki segalanya, karier, gemilang, apartemen nyaman, dan kehidupan sosial yang aktif. Tapi, jiwaku terasa kosong. Ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang atau gelar. Maka aku memutuskan untuk datang ke Indonesia, sebuah negeri yang dulu hanya aku kenal dari peta dunia dan tayangan dokumenter. Dan pagi itu, untuk pertama kalinya aku memperhatikan dia. Dia sedang jongkok di pojok lorong, menggosok lantai dengan penuh ketelatenan. Gerakannya lambat namun mantap, seperti tidak ada yang lebih penting di dunia ini selain membuat lantai rumah sakit berkilau. Tubuhnya tidak tinggi, kulitnya sawo matang, dan keringat mengalir deras dari pelipisnya. Tapi ada yang aneh, di balik kesederhanaan seragam biru yang lusuh itu, ada sesuatu yang memikat. "Selamat pagi, Dokter Alessia," sapa seseorang dari belakang. Itu perawat Reni. Aku tersenyum kecil dan melanjutkan langkah. Namun sebelum belok ke ruang jantung, aku menoleh lagi ke arah lelaki itu. Matanya menatapku. Bukan tatapan pengagum. Bukan juga tatapan menggoda. Hanya tatapan biasa. Tapi jujur. Aku tidak tahu kenapa, tapi dada ini tiba-tiba terasa hangat. Bukan karena suhu udara tropis Indonesia, tapi karena sesuatu yang tak bisa aku jelaskan. Hari demi hari berlalu, dan setiap pagi aku bertemu dia di lorong yang sama. Kadang dia sedang menyapu, kadang sedang mengelap jendela. Dia selalu tampak sibuk, tapi tidak pernah terburu-buru. Dan entah mengapa, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil tentang dirinya. Cara dia tersenyum ramah kepada setiap orang yang lewat, cara dia berhenti sejenak untuk memberi salam kepada pasien yang duduk di kursi tunggu, atau cara dia selalu memindahkan tanaman pot ke tempat yang terkena cahaya. Namanya Antok. Aku baru tahu itu ketika melihat name tag kecil di dadanya. Tulisan Antok Cleaning Service terpajang di sana, sederhana, tanpa gelar, tanpa jabatan. Suatu hari hujan turun deras ketika aku hendak pulang. Aku berdiri di bawah teras rumah sakit, bingung karena lupa membawa payung. Di saat itulah, dia muncul dengan sebuah payung merah besar. "Dokter Alessia, boleh saya antar sampai parkiran?" Tawarnya sambil tersenyum malu-malu. Aku mengangguk. Kami berjalan bersama, hanya ditemani suara hujan yang jatuh menghantam aspal, dan aroma tanah basah yang meruap naik. Sesekali kami saling pandang, tapi tak banyak bicara. Sampai akhirnya dia berkata, "Terima kasih sudah mau bekerja di sini. Banyak orang butuh dokter seperti ibu." Aku terdiam. Kata-katanya sederhana, tapi terdengar tulus.
Tidak ada basa-basi, tidak ada maksud tersembunyi. Sejak saat itu, aku mulai mencari-cari alasan untuk melewati lorong tempat dia bekerja. Kadang, aku hanya berjalan pelan sambil pura-pura mengecek ruangan. Kadang aku duduk di bangku tunggu, membuka berkas pasien, seolah-olah sedang sibuk, padahal mataku terus melirik ke arahnya. Lalu aku mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya lelaki ini? Kenapa dia bisa membuat jantungku berdetak lebih kencang setiap kali melihatnya? Kenapa senyumannya bisa menghangatkan pagi yang bahkan belum disentuh matahari? Suatu sore, aku melihatnya duduk sendirian di dekat kantin rumah sakit. Tangan kasarnya memegang roti sobek dan segelas teh hangat. Aku memberanikan diri duduk di bangku yang sama, 2 kursi darinya. Dia menoleh, sedikit terkejut. "Sibuk, dokter?" Tanyanya pelan. "Lumayan. Tapi hari ini capeknya bukan di badan, tapi di hati." Dia tertawa kecil, suara tawanya ringan tapi dalam. Hati yang capek, biasanya bukan karena kerja, tapi karena perasaan. Aku menatapnya lama. Matanya menatap, lurus ke depan, tidak berani bertemu dengan mataku. Tapi ucapannya menusuk sesuatu di dalam diriku. Kami tidak melanjutkan percakapan. Tapi saat aku berdiri dan pamit, dia berkata sesuatu yang membuatku terpaku. "Hati-hati di jalan, dokter. Dunia bisa keras. Tapi jangan biarkan dia membuat hati ibu jadi dingin." Aku menatap punggungnya saat dia berjalan pergi, membawa sisa teh dan bungkus roti ke tempat sampah. Langkahnya tetap tenang, seperti biasanya. Tapi malam itu, entah kenapa aku tidak bisa tidur. Apakah mungkin aku mulai jatuh cinta? Bukan pada lelaki kaya, bukan pada ilmuwan, bukan pada dokter hebat, tapi pada seorang lelaki sederhana yang tahu cara menyapu lantai, dan mungkin juga tahu cara menyapu luka di hatiku. Aku duduk di ruang dokter, menatap berkas pasien yang terbuka di pangkuanku. Tapi pikiranku entah sudah melayang kemana. Huruf-huruf di kertas itu seperti kabur, tak mampu tertangkap mataku. Semua hanya karena satu nama, Antok. Seharusnya aku marah pada diriku sendiri. Ini tidak profesional. Tapi bagaimana aku bisa mengabaikan rasa yang tumbuh perlahan, bahkan tanpa kusadari? Aku tidak mengenalnya dekat. Tidak tahu di mana rumahnya, apa makanan kesukaannya, atau bagaimana keluarganya. Tapi setiap kali aku melihat wajah lelahnya, setiap kali mendengar suaranya yang rendah dan sopan, hatiku seolah dipeluk oleh sesuatu yang hangat, lembut. Dan dalam dot siang itu, hujan turun deras seperti biasa. Musim penghujan memang belum usai di Jawa Timur. Tapi kali ini aku tidak menunggu di teras rumah sakit. Aku berdiri di balik kaca besar lantai 2, melihat air turun membasahi halaman parkir. Di kejauhan, aku melihat seseorang berlari kecil, Antok, baju seragamnya basah, rambutnya menetes, tapi dia tetap mengangkat kantong sampah besar di tangan kirinya dan mengunci pintu belakang rumah sakit dengan tangan kanan. Apa dia tidak pernah lelah? Apa dia tidak pernah mengeluh? Aku berjalan pelan menuruni tangga. Entah kenapa, kakiku melangkah sendiri ke arah kantin. Tempat terakhir aku melihatnya duduk sendirian. Dan di sana dia lagi, duduk di bangku kayu, memeras ujung bajunya yang basah. Aku berdiri beberapa meter darinya, ragu, tapi dia menoleh dan tersenyum. "Dokter Alesya," sapanya pelan. "Duduklah kalau tidak keberatan." Aku mengangguk dan melangkah mendekat. Hujan masih menari-nari di atas genteng kantin, memantulkan suara yang membuat percakapan terasa lebih intim, lebih manusiawi. "Kenapa masih di sini?" tanyaku. Saya baru selesai bersihin bagian belakang. Bau limbah suka nyangkut kalau enggak disemprot ulang. Aku hanya mengangguk. Kata-katanya sederhana, tapi nada bicaranya seolah menunjukkan dia peduli pada setiap sudut rumah sakit ini. Bahkan tempat yang tak pernah dilihat oleh dokter sepertiku. Lalu aku bertanya, hati-hati, seolah takut merusak ketenangan yang kami bagi saat itu. "Kalau boleh tahu, kenapa Mas Antok mau kerja di sini?" Maksudku, pekerjaan ini tidak mudah, gajinya juga. Dia tersenyum samar. Bukan senyum bahagia, melainkan senyum penuh kenangan. "Saya pernah punya semuanya, Dok. Mobil, rumah bagus, tabungan banyak.
Tapi dunia ini lucu ya. Bisa berubah dalam sekejap. Aku menatapnya. Jantungku berdebar. Apa yang terjadi? Dia tidak langsung menjawab. Menatap hujan sebentar, seolah mencari kata-kata di antara butiran air yang jatuh. "You dari langit, teman saya sendiri yang menipu saya. Usaha saya habis. Harta dijual buat bayar utang. Waktu itu saya hampir gila. Tapi ibu saya bilang, kalau hidup cuma mau enaknya, namanya bukan hidup. Jadi saya mulai dari nol. Saya anggap ini cara Tuhan ngingetin saya supaya tidak sombong." Aku tercekat. Tidak ada amarah dalam suaranya. Tidak ada dendam. Hanya ketenangan, penerimaan, dan itu yang membuatnya jauh lebih kuat dari siapapun yang pernah aku kenal. "Maaf saya jadi cerita panjang lebar," ujarnya sambil menggaruk kepalanya yang basah. "Dokter pasti sibuk, kan?" Aku menggeleng. "Saya senang dengar cerita itu. Terima kasih karena sudah membaginya." Dia mengangguk pelan. Kami sama-sama terdiam, tapi di dalam diam itu, ada percakapan yang lebih jujur daripada ribuan kata. Hari-hari berikutnya, hubungan kami perlahan berubah. Bukan menjadi hubungan yang mencolok. Kami tetap seperti biasa di depan orang lain. Tapi ada bahasa yang tak diucapkan antara kami berdua. Sebuah isyarat yang hanya kami yang mengerti. Kadang dia meninggalkan sepotong roti hangat di mejaku saat aku terlalu sibuk untuk makan siang. Kadang aku menyelipkan vitamin di kantin untuknya lewat petugas dapur. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang perlu tahu. Sampai suatu hari, aku melihatnya sedang duduk di bangku taman belakang rumah sakit. Tangannya menggenggam sebuah foto tua. Aku diam-diam menghampirinya, tapi langkahku terhenti saat mendengar isaknya. Dia menangis. Aku belum pernah melihat seorang lelaki menangis seperti itu. Diam. Tenang. Tapi air matanya mengalir perlahan. Aku mendekat dan duduk di sebelahnya tanpa berkata apa-apa. Dia hanya mengulurkan foto itu padaku. Seorang perempuan tua mengenakan kerudung putih, tersenyum lemah. Ibu saya meninggal 2 minggu yang lalu. Aku menatap fotonya. Tenggorokanku tercekat. Saya tidak sempat pulang waktu dia meninggal. Lagi jaga malam. Waktu saya tiba, jenazahnya sudah dikubur. Aku menggenggam tangannya. Hangat, tapi gemetar. Saya yakin Ibu Mas Antok pasti tahu. Anaknya laki-laki hebat. Dia pasti bangga. Dia menoleh ke arahku. Mata kami bertemu. Dan saat itulah aku tahu, perasaanku bukan main-main. Ini bukan sekadar ketertarikan. Bukan cinta lokasi. Ini lebih dari itu. Ini sesuatu yang tak bisa aku tolak. "Terima kasih, dokter," ucapnya pelan. "Terima kasih karena sudah membuat hari-hari saya terasa tidak sepi." Aku memeluknya pelan, bukan sebagai dokter, bukan sebagai bule asing, tapi sebagai perempuan yang jatuh cinta pada ketulusan lelaki sederhana. Dan saat hujan kembali turun, untuk pertama kalinya aku tidak berlari menghindarinya. Aku berdiri di bawah hujan itu bersama Antok, membiarkan langit membasuh luka yang kami simpan masing-masing. Dan aku tahu, ini bukan akhir. Ini baru permulaan dari sesuatu yang akan mengubah hidupku selamanya. Ada yang berubah di antara kami. Semenjak hujan sore itu, aku merasa Antok tak lagi hanya sekadar petugas kebersihan di mataku. Ia menjadi sesuatu yang lebih dekat, lebih dalam. Setiap kali aku melewati lorong rumah sakit dan melihat punggungnya yang sedang mengangkat ember pel atau sedang duduk mengatur napas di ujung kantin, dadaku selalu bergetar. Aku mulai menghitung waktu dari pertemuan ke pertemuan. Aku menjadi wanita yang menunggu tanpa sadar. Tapi tidak semua orang buta terhadap perubahan itu. Suster Nira, yang selalu mondar-mandir di ICU, mulai melemparkan tatapan penuh tanya. Kadang dia tersenyum kecil saat melihatku berdiri terlalu lama di ruang alat nih hanya untuk memastikan Antok lewat. Kadang dia menepuk bahuku dan bertanya dengan nada bercanda yang mengandung ujung pisau. "Lagi nunggu yang bersih-bersih ya, Dok?" Aku hanya tertawa dan berlalu. Tapi dalam hati, gelisah mulai tumbuh. Hari itu, langit begitu cerah. Awan putih berlarian seperti anak-anak kecil yang bebas. Tapi dalam diriku, badai sedang mulai tumbuh.
Aku baru saja menyelesaikan tindakan pemasangan ring jantung pada pasien usia 50 tahun. Tubuhku lelah, tapi pikiranku justru tertuju pada seseorang yang sedang mengepel lorong ruang ICU. Dia belum melihatku. Aku berdiri di ujung lorong, menyandarkan tubuh ke dinding. Aku tahu ini gila. Tapi rasanya, satu-satunya hal yang bisa membuat hari-hariku terasa normal adalah melihat Antok ada di sana. Teguh, tenang, dan sederhana. Lalu tiba-tiba suara teleponku berdering. Nama yang muncul di layar membuat napasku tertahan. Ayah. Aku ragu menjawab, tapi akhirnya kuangkat juga. Halo, Papa. Ucapku dalam bahasa Norwegia. Pelan. Du har vært stille. Alt i orden? Kau terlalu diam. Apakah semuanya baik-baik saja? Ya, alt går bra. Aku berbohong. Semuanya baik-baik saja. Alicia, du må tænke på karrieren din. Du en specialist. Du burde komme tilbake. Jeg vil ikke at du skal bli distrahert. Kamu harus pikirkan kariermu. Kamu spesialis. Pulanglah. Aku tidak ingin kamu terdistraksi. Aku menutup mata. Distraksi. Mereka tidak tahu bahwa di sini aku justru merasa utuh. Bahwa dengan Antok, aku tidak sedang membuang waktu. Aku sedang memulihkan diriku yang selama ini terpecah-pecah karena tekanan. Papa, jagar Gladher. Aku bahagia di sini. Det ikke ekte lykke. Du bare flykter. Itu bukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kamu hanya sedang melarikan diri. Klik, teleponku tutup. Tanganku gemetar. Dan seperti tahu aku butuh udara, Antok muncul di ujung lorong. Pandangan kami bertemu. Dia tersenyum dan mengangguk. Seketika, kegelisahanku luruh. Aku berjalan ke arahnya. Mas Antok, sudah makan? Tanyaku, mencoba menstabilkan suara. Belum, Dok. Tadi habis bersihin ruang gawat darurat. Mau ngaso sebentar baru makan. Mau temani saya makan siang? Dia terlihat kaget. Matanya membesar sedikit, lalu buru-buru menunduk. Apa tidak? Apa-apa? Kalau saya yang ajak, pasti boleh, kan? Akhirnya, kami duduk di kantin kecil belakang rumah sakit. Hanya ada beberapa meja plastik dan kursi besi yang catnya mulai terkelupas. Tapi aku menyukai tempat ini. Karena hanya di sini, aku bisa bicara dengan Antok tanpa embel-embel status. Dia memesan nasi pecel. Aku memilih gado-gado. Kami makan pelan, sesekali tertawa. Lalu Antok meletakkan sendoknya dan menatapku. Dokter Alicia, saya mau tanya sesuatu tapi... Kalau tidak sopan, maafkan saya. Aku mengangguk. Kenapa dokter sering ajak saya ngobrol? Maksud saya bukan siapa-siapa. Takutnya nanti dokter kena omongan orang. Pertanyaan itu seperti tamparan. Tapi juga kejujuran. Antok bukan lelaki yang polos. Dia tahu dunia tak selalu ramah pada cinta yang menyeberangi garis sosial. Aku meletakkan garpuku. Karena Mas Antok membuat saya merasa manusia. Bukan hanya dokter. Bukan hanya anak orang kaya dari Eropa. Tapi perempuan biasa. Yang butuh kehangatan dan kejujuran. Dia terdiam. Napasnya tertahan. Lalu dia berkata, pelan, kalau saya bilang saya juga suka sama dokter, apa itu salah? Aku nyaris menangis. Tapi aku tersenyum. Tidak salah. Lalu semuanya menjadi senyap. Hanya detak jantung kami berdua yang seolah mengisi ruangan itu. Namun, keesokan harinya badai datang. Suster Nira menghampiriku di ruang medis. Wajahnya serius. Dok, saya dengar kabar yang agak mengejutkan. Aku hanya menatapnya tanpa bicara. Katanya dokter sering makan bareng Mas Antok. Serius ya? Aku mengangguk pelan. Tak ingin berdalih. Dia mendesah. Hati-hati ya, Dok. Banyak yang bisik-bisik di belakang. Bukan saya sok tahu, tapi rumah sakit ini tempatnya orang gosip. Aku terdiam. Benarkah dunia sekejam itu pada cinta yang tulus? Malamnya, aku menulis email untuk ayahku di Norwegia. Aku ingin mengatakan sesuatu, tapi jemariku berhenti di tengah kalimat. Lalu tanpa sadar, aku justru membuka tab browser dan mencari cara buka usaha kecil di Indonesia. Aku tidak tahu kenapa. Tapi entah bagaimana, hatiku mulai menyiapkan sesuatu.
Sesuatu yang mungkin akan menjadi keputusan paling besar dalam hidupku. Apakah aku berani memilih jalan ini, atau justru akan kehilangan semuanya? Hari-hariku mulai terasa seperti meniti di atas kawat tipis. Di satu sisi, aku merasa bahagia. Antok bukan hanya memberiku senyum, dia memberiku arti dari hidup yang sebelumnya penuh ekspektasi dan tekanan. Namun di sisi lain, bisik-bisik di rumah sakit makin tajam. Mata-mata yang dulu sekadar melirik, kini mulai memperhatikan lebih dalam. Ada jarak dalam sapaan, dan ada nada sinis yang tersembunyi dalam pujian. Namun aku tetap bertahan, karena hatiku sudah memilih. Suatu sore, sepulang dari rumah sakit, aku memutuskan berjalan kaki menuju warung kecil di ujung gang rumah sakit. Warung itu sederhana, tapi menyajikan makanan yang jauh lebih hangat dibanding restoran mahal yang pernah kutemui di Oslo. Dan yang lebih penting, Antok sering makan di sana sepulang kerja. Benar saja. Dari kejauhan aku melihatnya duduk sendiri, dengan tangan mengaduk teh hangat dan pandangan kosong menatap tembok. Ada sesuatu di wajahnya hari itu. Bukan lelah, tapi seperti beban yang terlalu lama disembunyikan. Aku mendekat. Ia langsung berdiri. "Dokter, Alesya? Loh, kok di sini?" "Aku lapar," jawabku singkat sambil tersenyum. "Boleh duduk?" Ia mengangguk. Kami duduk berhadapan, dan saat pesanan datang, aku menyadari bahwa tak ada percakapan sehangat biasanya, seolah-olah ada tembok yang mendadak dibangun di antara kami. "Mas Antok." Aku memulai. "Kamu kenapa hari ini? Sejak tadi di rumah sakit juga aku lihat kamu banyak diam." Ia menggigit bibirnya, lalu menunduk. "Dokter, ada hal yang saya harus ceritakan, tapi saya takut setelah tahu dokter bakal berubah." "Dek, apa itu?" tanyaku perlahan. Ia menarik napas panjang. Matanya menerawang jauh, seolah kembali ke masa yang sudah ia kubur dalam-dalam. "Sebelum saya kerja di rumah sakit, saya bukan siapa-siapa. Tapi dulu, saya juga bukan orang biasa seperti sekarang. Dulu saya punya restoran besar, ada di pusat kota. Saya punya mobil, rumah, bahkan pernah diundang ke televisi lokal waktu restoran saya viral. Tapi semua itu hancur, Dok. Aku hanya diam, menunggu ia melanjutkan. Rekan bisnis saya menipu, investasi fiktif, laporan ganda. Saya percaya buta. Saya tanda tangan semuanya karena saya anggap dia saudara. Saat bangkrut, saya bahkan tidak punya cukup uang buat makan. Semua dijual. Orang tua saya meninggal karena syok. Saya lari dari kota itu, dan akhirnya kerja di sini, mulai dari nol." Aku menatapnya. "Kenapa baru cerita sekarang?" "Karena saya takut, Dok. Saya takut setelah tahu siapa saya dulu, dokter akan merasa saya sedang berpura-pura jadi miskin. Padahal saya sudah ikhlas hidup seperti ini. Saya enggak pengen apa-apa. Saya cuma pengen kerja tenang, dan bisa dekat sama dokter." Suara itu nyaris pecah. Hatiku seperti dipukul keras. Bukan karena kecewa, tapi karena luka yang ia bawa ternyata jauh lebih dalam dari yang kubayangkan. Tanganku meraih tangannya. "Antok, aku jatuh cinta sama kamu bukan karena kamu miskin. Bukan juga karena kamu sopan atau pekerja keras. Aku jatuh cinta karena kamu manusia. Karena kamu jujur. Karena kamu tidak pernah berpura-pura jadi apapun, bahkan saat kamu sedang hancur." Ia menatapku, matanya mulai berair. "Kamu serius, Dok? Aku sudah bukan dokter buat kamu, Dok. Namaku Alesya. Dan ya, aku serius." "Henning." Lalu ia menangis. Bukan keras, tapi pelan dan dalam, seperti tangisan yang menahan beban bertahun-tahun. Tanganku tetap menggenggam tangannya, seolah mengikat janji bahwa apapun yang terjadi, aku tidak akan pergi. Namun dunia luar tak seindah ruang kecil kami. Keesokan harinya, nama kami berdua muncul di grup WhatsApp staf rumah sakit. Foto kami, sedang makan di warung, tersebar. Ada yang menuliskan caption sarkastik. "Dokter bule dan cleaning service, sinetron jam siang?" Aku membaca pesan itu di ruang istirahat. Jantungku berdetak cepat. Lalu kulihat Suster Nira masuk, membawa dua
bungkus nasi dan wajah serius. Dok, kamu harus hati-hati. Tadi pagi sudah sampai ke ruang direksi. Beberapa staf senior mulai membahas hubungan kalian. Aku mengangguk. Tak ingin membantah. Hari itu, Antok tak masuk kerja. Aku gelisah sepanjang malam. Tak bisa tidur. Aku mencoba menelepon. Tak dijawab. Kutulis pesan. Tak dibalas. Pikiranku berkecamuk. Apa dia takut? Apa dia menyesal? Esoknya aku nekat mendatangi kos-kosannya. Pintu kamarnya terbuka sedikit. Dan di dalam, aku menemukannya sedang mengemas beberapa pakaian ke dalam tas kecil. Mas, Antok! Seruku. Ia kaget. Lalu menunduk. Saya mau keluar dari rumah sakit, Dok. Biar enggak jadi bahan omongan. Saya enggak mau nyusahin. Aku mendekat, menahan tangannya. Kamu pikir kamu menyusahkanku? Ia tak menjawab. Aku menatapnya, tajam. Kalau kamu pergi sekarang, kamu bukan cuma lari dari masalah. Kamu juga lari dari aku. Dia tertunduk lama. Lalu berkata lirih. Aku enggak layak buat kamu, Alesya. Aku yang akan menentukan siapa yang layak buatku. Bukan dunia. Tangannya gemetar. Lalu dia memelukku. Untuk pertama kalinya. Pelukan. Itu penuh luka. Tapi juga penuh harapan. Dan di tengah pelukan itu aku berbisik. Kalau kamu percaya padaku, mari kita mulai dari awal. Hari itu kami membuat keputusan besar. Kami memutuskan tetap bekerja seperti biasa, tapi menjaga jarak sementara. Aku mulai mencari informasi legal tentang bisnis kecil. Antok mulai menghidupkan kembali resep-resep masakan yang dulu membuat restorannya viral. Kami punya mimpi yang baru. Bukan hanya tentang cinta, tapi tentang membangun hidup bersama dari puing-puing masa lalu. Dan saat itu aku sadar, cinta tak selalu butuh tempat yang sempurna untuk tumbuh. Kadang, ia hanya butuh dua orang yang mau saling percaya, meski dunia tak pernah setuju. Malam itu, aku tak bisa tidur. Jendela kamarku yang menghadap ke jalan sempit terlihat temaram oleh cahaya lampu jalan yang mulai redup. Suara kodok dari parit samping rumah kontrakan sayup-sayup terdengar, seperti menyanyikan lagu sedih tentang perjuangan dan kehilangan. Namun di tengah kegelapan itu, aku justru merasa hidup. Hatiku penuh harap. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku mencintai bukan karena logika, bukan karena status, tapi karena perasaan. Jadi, kamu serius mau buka usaha lagi, Tok? Kami duduk di warung milik Bu Ratmi. Siang itu, udara panas menyengat, tapi percakapan kami membuat waktu seperti berhenti. Antok mengangguk, matanya menyala. Dulu saya punya resep ayam goreng yang bikin pelanggan rela antre. Saya pikir, kenapa nggak mulai lagi? Nggak perlu besar. Cuma warung kecil. Mungkin kaki lima dulu. Aku tersenyum. Aku bisa bantu dari sisi medis. Kita jual makanan sehat. Rendah kolesterol, rendah lemak trans. Kita bisa kolaborasi, kamu. Masak aku promosikan dari sisi kesehatan. Nama warungnya, apa ya? Antok diam sejenak, lalu terkekeh. Bagaimana kalau namanya Hati yang Makan? Aku tertawa. Itu artinya bisa ganda. Bisa karena enak, bisa juga karena patah hati. Iya, karena semua orang makan pakai hati, dan kita bangun dari luka hati. Aku mencatat nama itu. Mataku menatapnya, dan di sana kulihat seorang pria dengan semangat baru. Bukan cleaning service biasa, tapi seseorang yang sedang menyulam harapan dari abu. Hari-hari kami mulai sibuk. Antok mulai bereksperimen lagi di dapur. Kos-kosannya yang sempit berubah jadi laboratorium rasa. Aroma bumbu, rempah menguar dari pagi sampai malam. Aku ikut mencicipi, memberi saran, bahkan kadang membantu mengiris bawang meski mataku perih. Semua berjalan seperti mimpi indah, sampai sebuah sore yang tak akan pernah kulupakan. Dr. Alesya, ke ruang direksi sekarang. Suara Suster Nira terdengar tegang. Aku menutup laptop dan berjalan cepat. Setiba di sana, 3 orang berpakaian rapi sudah duduk di depan direktur rumah sakit. Salah satunya, wajahnya sangat kukenal. Pria berbaju batik dengan wajah licik itu, Dimas, rekan bisnis Antok yang menipunya dulu. Aku membeku. Silakan duduk,
Dr. Alesya, ucap direktur. Kami perlu klarifikasi mengenai laporan yang kami terima. Aku menatap mereka satu persatu. Laporan apa? Dimas tersenyum, miring. Saya Dimas, mantan rekan bisnis dari seseorang yang bernama Antok. Saya datang bukan untuk memperkeruh suasana, tapi saya rasa penting bagi institusi ini tahu siapa yang bergaul dengan siapa. Si Antok itu penipu, dokter. Dia bangkrut bukan karena ditipu, tapi karena main uang. Semua data dan dokumen lengkap ada di tangan saya. Direktur menyodorkan berkas. Mataku melirik cepat. Di sana tertera nama Antok, dokumen kepailitan, dan laporan keuangan yang terlihat manipulatif. Tubuhku dingin, dan hubungan personal antara Antok dan Dr. Alesya, lanjut Dimas, sudah menyebar. Kami khawatir kredibilitas rumah sakit terganggu. Aku menggertakkan gigi. Jadi maksud Anda, saya tidak boleh mencintai seseorang karena masa lalunya? Direktur menghela napas. Ini bukan soal cinta, ini soal citra, dan kami khawatir publikasi buruk akan muncul bila tidak segera ditangani. Aku berdiri. Terima kasih atas peringatannya. Tapi izinkan saya mengatakan satu hal. Saya tidak akan mundur dari orang yang saya percaya, hanya karena selembar kertas dari masa lalunya. Kalian boleh mencoret dia dari daftar kehormatan kalian. Tapi di mata saya, dia lelaki paling jujur yang pernah saya temui. Aku keluar dari ruangan dengan napas berat, dan malam itu, aku menangis dalam pelukan Antok. Dia datang ke sana? Tanya Antok. Suaranya gemetar. Aku mengangguk, dan kamu tetap percaya aku. Aku menatap matanya, menahan tangis yang masih menggantung. Kalau kamu memang menipu dulu, kamu tak akan hidup sengsara sekarang. Kamu akan jadi kaya dari kebohonganmu. Tapi kamu memilih hidup jujur. Itu yang aku lihat. Ia memelukku lebih erat dari sebelumnya. Seolah pelukan itu ingin melindungiku dari dunia yang mulai memusuhi kami. Seminggu setelah kejadian itu, aku mendapat surat. Dinas Kesehatan Pusat akan melakukan audit mendadak pada rumah sakit, dan aku diminta menghadap. Beberapa staf mulai menjauhiku. Rekan sejawat mulai dingin. Bahkan pasien-pasien mulai bergosip di lorong. Hubunganku dengan Antok telah menjadi topik hangat yang tidak semua orang suka. Dan saat badai itu mencapai puncaknya, aku diberi pilihan oleh pihak rumah sakit. Pilih, mundur secara hormat sebagai dokter spesialis, atau hubungan Anda dengan Antok diumumkan secara terbuka dalam rapat internal, dan reputasi Anda akan hancur. Aku pulang dengan dada kosong. Di depan kos Antok, aku menatapnya lama. Kalau aku harus kehilangan pekerjaanku karena cinta ini, apa kamu siap menggantikan semua yang akan hilang dariku? Ia menggenggam tanganku. Aku nggak bisa gantiin semuanya. Tapi aku bisa temani kamu dari nol. Seperti kamu temani aku. Malam itu aku menulis surat pengunduran diri, dan esoknya kami membuka warung makan kecil di pinggir pasar tradisional dengan banner sederhana bertuliskan "Hati yang makan, kuliner sehat dari cinta yang sejati." Hari-hari pertama membuka warung Hati yang Makan terasa seperti membuka lembar baru dalam hidupku. Meja plastik, kompor 2 tungku, kipas angin kecil di pojok tenda, dan senyum pelanggan yang menyukai ayam goreng sehat racikan Antok. Semuanya memberi harapan baru. Kami tak lagi sekadar 2 orang yang saling mencintai diam-diam, tapi 2 manusia yang memilih bertahan bersama di tengah kenyataan. Tapi, seperti langit cerah yang tiba-tiba disambar petir, badai itu datang tanpa ampun. 3 hari sejak warung, kami mulai ramai. Tiba-tiba sekelompok pria datang saat jam makan siang. Mereka berpakaian biasa, tapi sorot matanya tajam. Salah satunya menghampiri kami dan membuka kertas berkop surat dari Dinas Ketertiban Umum. Maaf, kami mendapat laporan warung ini tidak memiliki izin usaha dan melanggar zona dagang. Kami minta semua aktivitas dihentikan sampai proses investigasi selesai. Antok bangkit dari kursinya, wajahnya memucat. Tapi kami sudah mengurus izin lingkungan, Pak. Surat RT dan RW lengkap. Petugas itu tak peduli. Ia hanya menunjuk tenda sederhana kami,
lalu berkata dingin, "Kalau masih buka besok, kami bawa ke kantor kelurahan. Silakan ambil barang-barangmu." Aku berdiri di belakang Antok, menahan napas. Suasana warung berubah kacau. Pelanggan satu persatu pergi. Anak-anak muda yang sedang makan hanya melirik kasihan. Antok menatapku. Ada luka dalam di matanya. Tapi ia tak berkata apa-apa. Ia hanya merapikan kompor dan menurunkan banner. Malamnya, kami duduk berdua di tepi jalan, tepat di depan warung yang sudah dibongkar paksa. "Ini pasti ulah Dimas," gumamku. "Dia tidak akan berhenti sebelum menjatuhkanmu." Antok mengangguk pelan. Dia memang dulu temanku, tapi juga orang yang menghancurkan usahaku. Aku menatap langit, berusaha menyembunyikan air mata. Dulu aku selalu pikir, cinta bisa menyembuhkan segalanya. Tapi sekarang, aku takut. Cinta kita malah mengundang banyak luka. Antok menggenggam tanganku. "Alesya, kamu tahu kenapa saya tetap semangat meski hidup saya jatuh berkali-kali? Karena saya percaya orang yang pernah merasakan kehilangan akan lebih tahu cara mencintai yang sesungguhnya." Aku menoleh padanya. Cinta itu bukan tentang status, bukan tentang gelar, tapi tentang siapa yang tetap menggenggam tangan kita ketika dunia berusaha melepasnya. Air mataku jatuh di bahunya, dan malam itu kami berjanji, kita tidak akan menyerah. Esoknya, Antok memutuskan untuk memindahkan usaha kami ke rumah seorang temannya, Bang Karyo, mantan rekan kerjanya di rumah sakit yang kini jadi tukang tambal. "Ban, ia punya halaman kosong di depan rumah, cukup untuk satu tenda kecil. Warung kami dibuka kembali. Kali ini lebih sederhana. Tanpa banner mencolok, hanya tulisan tangan di papan triplek. Ayam sehat ala Antok and Alesya. Dan tanpa kami duga, pelanggan dari warung sebelumnya berdatangan. "Maaf Mbak Mas, ini warung hati yang makan kan? Katanya pindah ke sini. Kami kangen ayam rempah rendah lemaknya. Dokter Alesya yang dari rumah sakit ya. Saya suka banget konten kesehatannya di TikTok." Aku tersenyum, menatap Antok. Kami saling tahu, harapan belum mati. Tapi ketika kami mulai bangkit, badai datang lebih besar dari sebelumnya. Suatu sore, saat Antok hendak mengambil bahan baku dari pasar, ia tak kunjung kembali. Nomor ponselnya tak bisa dihubungi. Aku mulai panik. 2 jam, 3 jam, hingga malam menjelang, ia belum pulang. Lalu seseorang datang, membawa kabar buruk. "Dokter, Antok ditahan. Katanya ketahuan mencuri uang di pasar." Dunia runtuh di kepalaku, aku lari ke kantor kelurahan. Di sana, Antok duduk di lantai, tangan diikat. Wajahnya penuh debu, bibirnya pecah, tapi matanya tetap tenang. "Ini semua fitnah," ucapnya lirih padaku. Aku mencoba bicara dengan aparat, menunjukkan bukti bahwa Antok punya cukup uang dari usaha kami untuk belanja bahan makanan. Tapi tuduhan itu datang bersama bukti rekaman palsu. Seseorang yang mirip Antok terlihat mengambil dompet di kios sayur. "Lihat rekaman ini," pekiku. "Coba perhatikan jam rekamannya. Di waktu itu Antok sedang mengantar pesanan ke Pak Ustaz di masjid. Ada saksi. Sayangnya suara kami tak didengar. 3 hari Antok ditahan. Dan selama 3 hari itu aku tak tidur. Aku menelusuri semua sudut pasar, mencari saksi, menghubungi rekaman CCTV masjid, mendatangi penjual sayur yang menjadi korban. Dan akhirnya, kebenaran berpihak. Pemilik warung sayur menyadari dompetnya sebenarnya terjatuh, dan ia tidak pernah kehilangan uang. Polisi membebaskan Antok, dan kami pulang dengan luka yang lebih dalam dari sebelumnya. Tapi juga dengan cinta yang lebih kuat. Malam itu, saat kami kembali ke rumah Bang Karyo, aku memeluk Antok dalam diam. "Kalau aku menyerah waktu kamu dituduh, mungkin aku sekarang kehilangan satu-satunya alasan untuk tetap tinggal di negeri ini," ucapku lirih. Ia menggenggam pipiku. "Kalau kamu pergi, aku mungkin berhenti percaya cinta." Kami menangis, dan saat itu aku sadar, kami bukan lagi 2 manusia biasa. Kami adalah 2 hati yang dipertemukan untuk melawan dunia bersama. 3 minggu kemudian, warung kami viral. Seorang food vlogger merekam pengalaman makannya secara tak sengaja.
Ia menyukai konsep sehat dan kisah cinta pemiliknya. Dalam semalam, akun kami meledak. Pesanan datang dari berbagai kota. Bahkan ada tawaran membuka cabang. Saat itu, di tengah senyum lelah kami, aku bertanya padanya. Tok, apa kamu siap mulai dari sini lagi? Dengan hidup yang mungkin lebih berat, tapi bersama, ia tersenyum. Selama kita jalan bareng seberat apapun, saya siap. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat masa depan yang ingin aku perjuangkan. Bukan sebagai dokter asing di negeri orang, tapi sebagai istri dari lelaki paling tabah yang pernah aku kenal, Antok. Hari-hari kami kini berjalan dengan ritme baru. Warung sederhana yang dulu nyaris digusur kini berubah menjadi titik harapan banyak orang. Setelah viral, pelanggan datang tidak hanya karena rasa, tapi juga karena kisah kami. Aku dan Antok menjadi wajah dari perjuangan yang menolak kalah, cinta yang bertahan meski diserang badai berkali-kali. Namun, justru saat segalanya tampak membaik, sebuah surat datang dari Norwegia dan mengubah segalanya. Aku sedang menata meja, makan di rumah Bang Karyo, yang kini jadi tempat tinggal sementara kami. Antok sedang mengolah ayam untuk dibumbui. Saat itulah ponselku berdering. Sebuah nomor asing dari luar negeri. Aku mengangkatnya dengan jantung berdegup. Halo, Alessia? Ini Ingrid, tante kamu dari Oslo. Aku terdiam. Sudah lebih dari setahun, aku tak berbicara dengan keluarga besarku. Terakhir kali aku menghubungi mereka adalah saat aku mengabarkan akan memperpanjang pengabdian sebagai dokter di Indonesia. Sejak itu, tak ada kabar, tak ada tanya. Ada apa, Tante? Tanyaku ragu. Suara di seberang terdengar berat. Papa kamu terkena serangan jantung 2 malam lalu. Sekarang masih koma. Kami ingin kamu pulang. Dia menyebut namamu sebelum kolaps. Dunia runtuh dalam sekejap. Aku terduduk di kursi plastik, memegangi ponsel erat-erat. Papa, koma? Ya. Dan kami tidak tahu berapa lama lagi waktu yang ia punya. Tolong, Alessia. Kamu anak satu-satunya? Aku menyampaikan kabar itu kepada Antok malam harinya. Kami duduk berdua di atas tikar, dengan lampu temaram menggantung di langit-langit. Matanya menyiratkan luka saat aku bercerita, tapi ia mencoba tegar. Kamu harus pulang, katanya pelan. Keluarga tetap keluarga. Aku menunduk. Tapi, bagaimana dengan warung? Dengan kita? Kita masih tetap kita, Alessia. Hanya saja kamu harus berada di samping ayahmu sekarang. Kalau aku di posisi dia, aku juga ingin anakku pulang. Aku menggenggam tangannya erat. Tak ingin melepaskan. Aku terlalu takut. Takut kehilangan tempat berpijak yang selama ini memberiku kekuatan. Janji, Tok. Tunggu aku. Ia mengangguk. Aku akan tunggu sesulit apapun. 3 hari kemudian, aku berada di Bandara Soekarno-Hatta. Perpisahan itu berat. Antok mengantarku sampai ke gerbang keberangkatan. Tangannya menggenggam tasku erat, seolah enggan melepas. Aku belum bilang satu hal. Ucapnya saat pengumuman boarding terdengar. Apa? Ia menunduk, lalu menatapku dalam. Aku ingin menikahimu, Alessia. Tapi bukan karena kamu dokter atau bule. Tapi karena kamu adalah perempuan pertama yang mau melihat aku sebagai manusia, bukan sebagai sisa masa lalu. Aku menahan air mata. Kalau begitu, tunggu aku kembali. Dan lamar aku di depan warung ayam kita. Kami tertawa dalam tangis. Lalu aku pergi, meninggalkan Indonesia, meninggalkan dia, untuk sebuah keharusan yang tak bisa kutunda. Oslo menyambutku dengan suhu dingin dan suasana sepi. Ayah terbaring lemah di ruang ICU, wajahnya pucat, tubuhnya dikelilingi alat-alat medis. Saat aku masuk dan memanggil namanya, matanya terbuka, sedikit. Alessia? Aku menahan tangis. Iya, Pak, ini Alessia. Dia tersenyum. Kamu tetap pilih Indonesia ya? Aku mengangguk. Saya bahagia, bisiknya pelan. Kamu bahagia di sana? Aku menjawab sambil menggenggam jemarinya. Sangat bahagia, Pak. Dengan seseorang yang sangat sederhana, tapi membuatku merasa berharga. Dan saat itu, air matanya jatuh.
Selama 2 minggu aku di Oslo, menemani papa yang perlahan membaik. Di sela-sela waktu luang, aku menulis tentang kisahku dan Antok. Aku kirimkan ke beberapa situs kesehatan dan komunitas sosial. Tak kusangka banyak yang membaca dan terinspirasi. Bahkan sebuah rumah produksi di Jakarta menghubungiku untuk menawarkan adaptasi kisah kami ke dalam sebuah film pendek. Di sisi lain, aku terus berkomunikasi dengan Antok. Ia mengirimkan foto warung kami yang kini punya pelang kayu cantik bertuliskan, "Warung Antok and Alesya, rasa cinta dalam setiap gigitan." Setiap malam kami saling bercerita tentang masakan baru, pelanggan lucu, hingga cerita tetangga yang ingin kerja di warung. "Aku rindu kamu," kataku suatu malam. "Aku lebih rindu kamu," jawabnya. Dan tiba-tiba ia mengirim foto. Sebuah meja bundar dihias bunga. Di atasnya, sebuah kotak kecil terbuka. Isinya, cincin. "Tunggu kamu pulang. Aku siap." Aku menangis dalam diam. Hingga akhirnya, 2 bulan kemudian, dokter menyatakan papa cukup stabil. Ia sendiri yang memintaku kembali ke Indonesia. "Kalau kamu tak pulang, si Antok itu bisa lari dengan perempuan lain," gurau papa dengan nada pelan. Aku tertawa sambil menangis, lalu kupeluk dia erat, dan aku pulang. Sore itu, Bandara Juanda menyambutku dengan pelukan panas khas Surabaya. Antok sudah menunggu dengan baju batik dan celana hitam sederhana, tapi senyumnya, senyum itu, masih sama seperti yang kutinggalkan, tulus dan penuh harap. Di belakangnya terpajang spanduk besar bertuliskan, "Selamat datang Dr. Alesya, maukah kamu menikah denganku?" Pelanggan, tetangga, bahkan tukang ojek sekitar berkumpul menyaksikan. Semua bertepuk tangan, dan di tengah-tengah kerumunan itu, Antok berlutut, menggenggam cincin itu lagi. "Alesya, maukah kamu menjadi teman hidupku? Bukan karena kamu bule, tapi karena kamu adalah rumah yang tak pernah bisa kutinggalkan." Aku menatap matanya, lalu menjawab tanpa ragu, "Ya, 1000 kali ya." Dan riuh tepuk tangan itu menjadi saksi. Cinta, kami tidak dibangun dari kemewahan, tapi dari keberanian untuk bertahan. Matahari pagi menerobos celah-celah tirai putih rumah mungil kami di sudut Sidoarjo. Rumah itu dulunya milik almarhum Bang Karyo. Kini, setelah direnovasi dan diperluas sedikit, rumah itu menjadi tempat kami memulai segalanya, bukan hanya sebagai pasangan, tapi sebagai 2 manusia yang saling menumbuhkan. Aku berdiri di depan cermin, menyematkan anting kecil pemberian Mama Antok, ibu angkat yang kini sangat kusayangi. Di belakangku, suara spatula beradu dengan wajan terdengar dari dapur. Aroma nasi goreng dan telur mata sapi menyambut pagi kami seperti biasa. "Bu dokter, sarapan sudah siap," teriak Antok dari dapur, dengan suara khasnya yang kini kurindukan bahkan saat hanya sedetik tak terdengar. Aku tersenyum. "Sebentar, Pak Suami. Lagi dandan cantik buat yang masak." Kami memang tak pernah kehilangan cara untuk saling membuat tertawa. Bahkan setelah pernikahan sederhana kami, yang digelar di halaman warung, dihadiri tetangga dan sahabat lama Antok, semua tetap terasa ringan, menyenangkan, dan hangat. 3 bulan setelah menikah, kami memutuskan untuk mengembangkan warung menjadi usaha kuliner yang lebih besar. Modal awalnya bukan dari investor asing, bukan dari dana ayahku, tapi dari hasil menabung dan sedikit pinjaman koperasi lokal. Kami menamai usaha itu Rasa Hati, brand makanan sehat yang mengusung konsep sederhana, lokal, tapi bergizi. Menu-menunya merupakan perpaduan masakan Jawa Timur dengan pendekatan nutrisi dari ilmu kedokteranku. Setiap kotak nasi, setiap sambal, bahkan lauk tempe goreng kami, penuh dengan sentuhan cinta. Tak butuh waktu lama, Rasa Hati tumbuh menjadi rumah makan yang viral. Tapi kami tidak tergoda membuka banyak cabang. Kami ingin tetap membumi. Kami ingin pelanggan tetap merasakan sentuhan tangan kami. Bukan sistem bisnis besar yang dingin dan tak bersuara. "Tok, kamu yakin kita nggak buka franchise?" Antok tersenyum, sambil membersihkan meja pelanggan. "Kalau cinta ini bisa dijaga tanpa dilebihkan, kenapa harus dibagi-bagi terlalu jauh? Mending satu warung tapi penuh makna."
Aku tertunduk, mengangguk dalam hati. Tahun berikutnya, aku mendapat tawaran menjadi pembicara di konferensi kedokteran internasional di Bangkok. Bukannya sendirian, aku justru mengusulkan agar Antok turut hadir sebagai pembicara tamu tentang bagaimana makanan sehat bisa berasal dari dapur sederhana. Loh, aku kan cuma mantan cleaning service, katanya waktu itu. Kamu bukan cuman mantan, Tok. Kamu pendobrak batas. Suara kamu perlu didengar dunia. Dan Antok membuktikannya. Dengan logat Jawa Timurnya yang kental, ia bicara tentang cinta pada masakan, kesetiaan pada proses, dan pentingnya kerja sama antara ilmu dan hati. Audiens berdiri memberikan tepuk tangan panjang. Malam itu, saat kami berjalan kembali ke hotel, Antok menggenggam tanganku. Kamu tahu, Lesya, aku dulu kira aku kehilangan segalanya. Harta, kehormatan, bahkan harga diri. Tapi ternyata, Tuhan sedang mempersiapkanku untuk bertemu kamu. Aku menahan air mata. Dan aku juga, Tok. Selama ini aku keliling dunia mencari sesuatu yang tak ku ketahui. Ternyata rumahku bukan di Norwegia, bukan di rumah sakit, bukan di apartemen mewah Oslo, tapi di warungmu, di senyummu, di panggilan Bu Dokter yang kamu ucapkan tiap pagi. Kami tak pernah mengejar hal besar, tapi hal-hal besar datang sendiri karena ketulusan. Sekarang, warung kami jadi tempat magang mahasiswa gizi dari universitas. Kami membuka dapur komunitas gratis tiap hari Jumat untuk fakir miskin dan anak yatim. Dan Antok suamiku jadi simbol perubahan yang penuh inspirasi. Beberapa kali, media nasional datang untuk wawancara, tapi kami tetap hidup sederhana. Mobil, kami hanya satu. Rumah masih dengan genteng tanah liat. Kami masih suka duduk di tikar sambil makan tempe goreng dan sambal tomat buatan Antok. Dan di antara semua kebahagiaan itu, Tuhan beri kami satu lagi anugerah kecil. Seorang anak perempuan yang kami beri nama Sinta Alesya, artinya cinta yang tulus dari Alesya. Aku menatap wajahnya tiap malam, dan kupeluk dia seerat mungkin, sambil membisikkan doa yang sama. Semoga kamu tahu, Nak, bahwa cinta bukan soal negara, warna kulit, atau status, tapi tentang dua hati yang mau bertemu di titik paling dalam, tempat di mana manusia saling menghargai. Di akhir cerita ini, aku bukan lagi hanya dokter spesialis jantung dari Norwegia. Aku adalah istri dari pria luar biasa yang dulunya menyapu lantai rumah sakit dengan kepala tertunduk. Kini, kami berdiri sejajar, saling menguatkan. Kami membangun rumah bukan dari tembok, tapi dari kepercayaan dan kejujuran. Dan seperti yang Antok sering katakan saat kami kelelahan tapi bahagia, Lesya, kita ini bukan cerita dongeng, tapi nyata. Dan kisah nyata yang kita jalani jauh lebih indah dari apapun yang bisa ditulis buku. Aku tersenyum, karena dia benar, dan aku tahu aku sudah pulang.